datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan mendengarkan firman-Mu sekali lagi dalam kehidupan kami. Kami memohon pertolongan Roh Kudus supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Kami dapat memahami firman-Mu, dan oleh firman-Mu iman kami diteguhkan. Kami diberkati oleh Tuhan sehingga kehidupan kami semakin berkenan kepada Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Kami semua jemaat-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Dan saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Silakan Bapak Ibu bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. Berikutnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah di minggu pertama bulan Mei tahun 2021. Dan melalui pembacaan kita sudah ada tema yang ditetapkan. Tema hari ini, persekutuan gereja menopang segala ranting untuk bertumbuh. Kalau minggu lalu Bapak Ibu mengikuti ibadah, temanya persekutuan gereja menuntun pada pemulihan. Sekarang persekutuan gereja menopang untuk bertumbuh. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ranting yang dimaksud di sini menunjuk kepada orang-orang percaya, bahwa setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia secara otomatis akan terhisap atau masuk ke dalam persekutuan. Pertama-tama tentu persekutuan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi juga berikutnya, kita juga masuk dalam persekutuan dengan sesama orang-orang percaya. Jadi, persekutuan seperti apa yang dapat menopang segala ranting supaya bertumbuh? Dan tentu bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah.
sebagaimana teks yang kita baca. Maka di sini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan 3 hal yang harus kita perhatikan, tetapi juga yang harus kita hidupi, yang harus kita lakukan. Pertama itu, bahwa persekutuan gereja harus kuat. Ini yang pertama. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini menunjuk kepada satu relasi yang sangat intim, menunjuk kepada persekutuan yang sangat erat. Jadi agar persekutuan tetap kuat, maka di sini disebutkan, kamu harus tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan memang di sini dijelaskan di sini di dalam ayat-ayat yang tadi sudah kita baca, bahwa ranting tidak bisa bertumbuh jika terlepas dari pokok anggur. Jadi jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak bisa ya, kalau tidak memiliki koneksi, kalau tidak memiliki relasi secara langsung dengan pokok anggur. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan itu adalah satu proses yang terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, persekutuan gereja itu membutuhkan yang namanya konsistensi, tetapi juga kontinuitas. Apa maksudnya? Kalau mau supaya persekutuan gereja itu tetap kuat, supaya bertumbuh, maka di dalamnya harus ada konsistensi. Konsisten artinya punya komitmen. Konsisten artinya punya pendirian, punya prinsip. Nah ini kalau kita mau kuat, harus ada konsistensi. Kita harus punya komitmen bahwa persekutuan itu sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat penting bagi saya. Kalau saya mau bertumbuh, maka saya harus bersekutu, harus berkoinonia. Tapi kemudian yang kedua, harus ada kontinuitas. Kontinuitas berbicara tentang kesinambungan, berbicara tentang satu masa yang tidak ada putus-putusnya. Karena ada juga orang di awal-awal begitu semangat gitu ya, pertama-tama begitu semangat seperti bulan madu, tapi setelah itu sudah tidak ada lagi semangat. Karena apa? Ya ada tantangan, ada kesulitan, itu seringkali menjadi alasan. Tetapi kalau mau persekutuan kita menjadi persekutuan yang kuat dan akhirnya bertumbuh, memang 2 hal itu perlu. Ada konsistensi, ada komitmen. Apapun yang terjadi, saya tetap harus memilih persekutuan sebagai sesuatu yang terpenting dalam hidup saya. Kalau saya mau supaya saya tetap bertumbuh, saya harus memilih, saya akan terus-menerus secara kontinu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Jadi saudara, perhatikan di sini, Yesus berulang-ulang berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, firmanku di dalam kamu, dan seterusnya. Kalau kita hitung minimal 7 kali kata tinggal disebutkan di sini. Nah, kalau dalam penafsiran atau hermeneutik Alkitab, satu kata yang sering-sering diulang-ulang, berarti itu menjadi sesuatu penekanan yang penting. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudara yang tersentuh Tuhan, apa yang mengikat persekutuan kita, baik persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama jemaat, tentu yang mengikat kita adalah di sana ada kesatuan iman, ada firman. Karena memang firman membawa kita kepada pertumbuhan iman. Tanpa ada firman, kita tidak mungkin bisa bertumbuh. Maka di sini ditekankan, biarlah firman-Ku tinggal di dalam kamu, karena Tuhan tahu pertumbuhan rohani tidak mungkin tanpa firman. Jadi di sini kita lihat bahwa persekutuan gereja akan tetap kuat jikalau kita tetap memiliki iman yang sejati kepada Tuhan Yesus, tetapi juga kita tinggal di dalam firman yang hidup. Kita kuat karena iman, tetapi juga kita kuat karena ada pengajaran firman Tuhan yang begitu kuat di dalam gereja. Maka jangan pernah bosan-bosan mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Jangan hanya mau mendengar
yang memuaskan telinga. Kalau bisa yang komedi-komedi yang lucu-lucu. Nah, kalau itu sudah banyak itu programnya, stand up comedy. Itu bisa bikin kita terbahak-bahak, lucu ya gitu ya. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, inilah yang menumbuhkan iman kita, yang membuat kita mampu bertahan sekalipun di tengah-tengah pandemi, mampu bertahan sekalipun di tengah-tengah kesulitan, mampu bertahan sekalipun ada sakit penyakit penderitaan. Karena firman Tuhan itu akan terus memberikan kita nutrisi, memberikan kita kekuatan rohani untuk kita mampu bertahan, dan bukan hanya bertahan tapi bertumbuh, bahkan juga berbuah. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, persekutuan gereja harus kompak. Nah, ini bicara tentang persekutuan, berarti di dalamnya ada komunitas. Kompak artinya solid, ya, atau bisa juga dikatakan sehati sepikir. Kalau kita mengingat bagaimana Kisah pasal 2, jemaat di sana berkumpul, bersekutu bersama-sama, berdoa sehati sepikir. Mereka hidup di dalam sebuah harmoni, hidup di dalam kerukunan, sebagaimana tadi nas pembimbing, hidup bersama dengan rukun. Persekutuan ada untuk saling mendukung, persekutuan ada untuk saling menghargai, belajar untuk saling menghargai, belajar untuk saling menerima satu dengan yang lain, sekalipun ada perbedaan. Karena tidak ada satupun yang sama, ya. Kembar pun tidak sama persis, mirip iya, tetapi sekalipun ada perbedaan, ada banyak perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan, perbedaan sosial, budaya, bahasa, perbedaan apalagi pemahaman. Tetapi saudara, bahwa perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi perbedaan itu menolong kita untuk bisa saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lain. Amin. Nah, ini penting bagi kita. Kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 15 yang berbicara tentang ranting, tentu tidak semua ranting itu sama. Kita kenal pohon, ya. Ada ranting yang lebih besar, ada ranting yang lebih kecil, ada ranting yang posisinya lebih di atas sedikit, ada yang di tengah, ada yang di bawah, ya. Jadi macam-macam ranting. Tetapi sekalipun ada berbagai macam ranting, tapi sesungguhnya bahwa semua itu menjadi satu kesatuan, karena itu ada di dalam satu pokok, ada dalam satu pohon. Begitulah Rasul Paulus juga menggambarkan kehidupan jemaat. Jikalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 12, bahwa persekutuan itu digambarkan seperti tubuh. Tahu tubuh, ya? Ya, kita semua punya tubuh. Gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Satu tubuh, tetapi banyak anggota. Ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada mulut. Semua anggota-anggota tubuh itu saling terhubung, saling terkait satu dengan yang lain. Maka mata tidak bisa berkata, aku tidak butuh mulut. Mulut tidak bisa berkata, aku tidak butuh tangan. Tangan tidak bisa berkata, aku tidak butuh kaki, dan seterusnya. Karena sesungguhnya kita harus menyadari bahwa semuanya ada koneksi, saling membutuhkan, dan juga saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau semua seperti Pak Esra jadi penyanyi WL, nah siapa yang jadi pemusik, kan gitu ya. Kalau semua pemusik, nah siapa yang jadi singer? Kalau semua pengkhotbah, siapa jadi jemaat? Ya semua ada perannya masing-masing. Ada majelis jemaat, ada poster, ada multimedia, ada bagian sekretariat, ada ketua majelis, ada bagian ini, ada semuanya, ada bagian-bagiannya. Itu juga gambaran bahwa semuanya kita memiliki peran, memiliki fungsi, tetapi semuanya saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga tujuan itu bisa tercapai karena saling memahami. Semua mengarah kepada satu visi, satu misi, satu tujuan, sehingga bisa berjalan seiring
berjalan seiring, sehati, kompak, dan harmoni. Nah, ini pentingnya persekutuan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat orkestra, ya, atau seperti konser ya, konser musik, kita pernah menonton pastinya, baik di TV ataupun secara langsung, bahwa orkestra itu menghasilkan harmoni, satu bunyi ataupun satu pujian atau satu lagu yang indah. Kenapa bisa? Karena semua alat-alat musik yang berbeda-beda itu mereka menjalankan fungsinya masing-masing dan mengikuti semua notasi atau not yang sudah ditetapkan. Wah, sehingga semuanya kompak dan hasilnya apa? Indah sekali. Kita bisa terkagum-kagum mendengarkan orkestra itu. Itu adalah gambaran persekutuan yang kompak. Jadi tidak masing-masing bertentangan satu dengan lain. Sekalipun ada perbedaan. Ya, kalau ibarat paduan suara, ada suara bass gitu ya, ada suara tenor, ada suara bariton, ada alto, sopran. Oh iya, itu semua ya. Ada sopran itu masing-masing. Mereka akan bernyanyi sesuai dengan nada mereka masing-masing, berbeda-beda, tetapi hasilnya menjadi harmoni. Karena apa? Mereka menjalankan semua fungsi suara masing-masing sesuai dengan nada, sesuai dengan irama yang sudah ditentukan, sehingga menjadi kompak, hasilnya pun bagus. Jadi gereja ada menjadi satu persekutuan yang diharapkan menjadi solid, menjadi kompak, sehati sepikir, sehingga bisa mencapai visi dan misi atau tujuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, persekutuan gereja harus care atau caring, harus peduli satu dengan yang lain, supaya ranting itu dapat bertumbuh, bahkan berbuah. Jadi bisa juga dikatakan pada saat sedang bertumbuh atau sementara bertumbuh, bisa juga berbuah. Jadi jangan berkata, ya saya belum bisa berbuah, tunggu bertumbuh dulu sampai tinggi. Ya belum tentu tinggi berbuah, tapi ada juga masih pendek bisa berbuah, kan gitu ya. Jadi sementara bertumbuh itu juga sementara bisa menghasilkan buah. Jadi di sini dijelaskan bahwa setiap ranting akan dapat bertumbuh, tapi kemudian akan menghasilkan buah, bertumbuh dan berbuah. Dan kemudian buah seperti apa yang dihasilkan? Tentu kalau kita kembali kepada Alkitab, ada buah rohani tentunya, buah kepribadian berkaitan dengan karakter yang sebagaimana disebutkan di dalam Galatia 5 itu ya, ayat 22, buah Roh Kudus. Ada damai sejahtera, ada sukacita, kebaikan dan seterusnya. Tapi juga ada buah pelayanan, yaitu bagaimana kita melayani orang-orang belum terlayani sehingga mereka bisa mengenal Kristus. Ya, itu buah Injil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya gereja itu bisa bertumbuh, maka di sini kita lihat harus ada kepedulian satu dengan yang lain, saling mendukung, saling membantu, saling berbagi. Jika ada yang dihormati, maka semua bersukacita. Demikian kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 12 itu, mulai ayat 24 sampai 26. Jika ada yang dihormati, semua bersukacita. Atau dengan kata lain, kalau ada yang bersukacita, kita sama-sama bersukacita. Tapi sebaliknya, jikalau ada yang menderita, maka semua tubuh juga akan mengalami penderitaan. Jadi kalau bersukacita, kita bersukacita. Kemudian ada yang menderita, yang lain juga turut mengalami penderitaan. Kalau ada yang berduka, kita juga turut merasakan duka cita. Nah, itulah gambaran sebuah persekutuan gereja yang ada care-nya, yang ada kepedulian satu dengan yang lain. Jadi kembali lagi kepada ilustrasi tubuh yang tadi ya. Jikalau ada seseorang yang sedang santai jalan-jalan, nah, karena dia bersukacita, dia bernyanyi-nyanyi atau bersiul-siul di jalan gitu ya, biasa gitu, senang sekali. Tiba-tiba dia kesandung, hatinya kesandung batu. Kemudian dia terjatuh. Maka apa yang terjadi? Maka secara serentak semua bagian tubuh itu akan merasakan kesakitan. Ketika kakinya yang kesandung batu,
maka mulut mulai berteriak, aduh, gitu. Tapi kemudian mata mulai melihat, berarti yang mana tadi, gitu ya. Kemudian tangan langsung melihat apa? Bereaksi untuk mungkin memijat kakinya yang sakit dan seterusnya. Artinya semua tubuh itu sama-sama merasakan penderitaan. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Nah, itu adalah gambaran persekutuan gereja yang harus peduli satu dengan yang lain. Itulah tandanya di dalamnya ada kehidupan, di dalamnya ada pertumbuhan. Jadi jangan seperti ada kalimat yang berkata begini, senang melihat orang lain susah, tetapi susah melihat orang lain senang. Ya, jangan sampai begitu. Jadi jangan senang melihat orang lain susah, jangan susah melihat orang lain senang. Kalau seperti itu, berarti itu bukan persekutuan gereja. Itu bukan persekutuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan harus terjaga dengan baik. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, maka di sana ada care, ada kepedulian. Dengan demikian, maka persekutuan itu akan tetap berjalan dengan baik. Tidak ada keretakan, tidak ada permusuhan, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan. Karena apa? Karena ada kepedulian satu dan yang lain. Apa yang membuat gereja di Korintus mengalami perpecahan? Karena masing-masing egonya yang muncul. Tidak ada kepedulian satu dan yang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus menegaskan itu dalam surat Korintus, supaya mereka kembali bersatu, saling melayani, saling memperhatikan sebagaimana konsep tubuh. Maka gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang merupakan kesimpulan dari bagian ini? Bahwa persekutuan gereja menopang segala ranting untuk bertumbuh. Pertumbuhan itu adalah merupakan satu proses. Pertumbuhan itu akan terasa, akan semakin kuat jikalau ada hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Ada keintiman relasi antara satu dengan yang lain. Selain itu, supaya persekutuan itu kuat, maka di dalamnya harus ada konsistensi, ada komitmen. Di dalamnya harus ada kontinuitas, ada satu kesinambungan. Tidak berhenti sekalipun ada persoalan, ada tantangan. Jadi di dalamnya juga harus ada kekompakan, ada kesatuan. Di dalamnya ada kepedulian satu dengan yang lain. Nah, inilah namanya persekutuan yang bertumbuh. Kalau semua hal ini bisa kita lakukan, maka persekutuan gereja kita akan nampak keasliannya, atau sering disebut sebagai gereja yang otentik. Otentik artinya apa? Asli, tidak dibuat-buat. Persekutuan kita persekutuan yang memang sesuai dengan apa adanya. Jikalau kita memberi dengan sukacita. Jikalau kita mengasihi dengan ketulusan. Jikalau kita membangun relasi dengan kehangatan, dengan cinta kasih. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan. Karena memang dikatakan kasih itu tidak bisa berpura-pura. Dan kalau ada persekutuan yang baik, di dalamnya juga ada satu kerinduan untuk bisa berjumpa satu dengan yang lain. Bapak Ibu, masih ada kerinduan mau berjumpa satu dengan yang lain? Masih ya, dengan saya, dengan sesama, dengan kita. Jangan berkata, nah ini karena sudah nyaman beribadah di rumah, ya sudah, tidak ketemu juga tidak apa-apa. Tapi paling tidak, kalau kita tidak bisa berjumpa secara langsung, ya pakailah Zoom itu. Ya, Zoom-nya juga diaktifkanlah. Jangan ditutup-tutupi gambarnya. Kita tidak lihat ini. Saya buat tapi melihat apa yang gelap-gelap gitu ya. Yang mana ini orangnya? Karena tertutup semua kameranya. Nah, persekutuan itu kan katanya terbuka. Persekutuan itu katanya otentik, asli. Ya tunjukkanlah supaya kita bisa saling merindukan, ya, saling menyapa satu dengan yang lain. Nah, ini adalah contoh praktis. Jangan marah ya Bapak Ibu ya. Mungkin juga ada yang ditutup karena masalah sinyal jaringan. Saya maklum itu. Tapi ini adalah contoh praktis. Kita mau yang asli, persekutuan yang asli. Jangan sampai hanya ada namanya di situ tapi orangnya lagi mondar-mandir kemana.
Di mana persekutuannya kan gitu ya? Ada di Zoom tapi orangnya lagi di dapur. Ada di Zoom tapi orangnya lagi kemana-mana atau lagi tidur. Janganlah. Nah, di sini kita mau membangun persekutuan bukan hanya dengan sesama, tapi terlebih dengan Tuhan. Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Firmanku tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh, tetapi kita akan berbuah. Dengan demikian, kalau kita berbuah dikatakan, dengan demikian Tuhan dimuliakan. Dengan demikian kamu menjadi murid-muridku. Tuhan dimuliakan. Dan kita pun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.